Sebagian orang anggap itu tuh dari kayu yang menyusut karena perubahan suhu. Tapi sebagian orang lagi percaya kalau ada sesuatu yang lagi nyelesain jahitannya yang belum selesai. Dan tentu itu bukan manusia. Siapa di sini yang di rumah neneknya masih ada TV tabung tua? Masih bisa berfungsi dengan baik atau enggak nih TV-nya? Soalnya banyak keluarga yang nyimpen TV lamanya meskipun udah rusak dan gak bisa nyala lagi. Mungkin karena sayang buat dibuangnya ya, dan mungkin ada hal lain di balik TV itu. Nah, konon katanya TV ini juga bisa jadi jendela buat praktik spiritual. Dan layar TV yang mati, khususnya layar tabung yang cembung, bisa nyiptain distorsi refleksi yang aneh banget. Jadi kalau kalian pernah lihat TV mati di malam hari dan kalian ngerasa ada sesuatu yang lagi ngeliatin kalian dari dalam layar TV itu, mungkin kalian udah salah. Dalam beberapa tradisi, layar TV yang udah rusak dan gak dipakai justru lebih aktif sebagai tempat spiritual dibanding yang masih bisa nyala. Soalnya gak ada sinyal elektronik yang ganggu. Jadi makhluk dari dunia lain bisa hidup di sini. Dinding banget ya. Mungkin sih takutnya makhluk ini malah bisa keluar dari TV terus ngagetin kita. Duh, jangan sampai ya. Sekarang kita pindah ke sudut lain. Barang ini selalu ada di dekat rak TV. Radio tua yang mungkin udah gak pernah dinyalain lagi. Dan nenek kalian pasti bilang kalau radio itu udah rusak atau gak bisa nyala lagi. Tapi ada orang yang cerita kalau radio di rumah neneknya tiba-tiba nyala sendiri di tengah malam. Yang muncul bukan siaran radio ataupun lagu dari radio, tapi cuma suara statis aja. Suara desis panjang yang putus-putus, kayak seseorang yang lagi nyoba buat ngomong di balik frekuensi radio itu. Fenomena ini dikenal sebagai EVP atau Electronic Voice Phenomenon. Keyakinan bahwa gelombang elektronik bisa jadi tempat bagi suara-suara di dimensi lain. Di beberapa daerah di Indonesia, dukun-dukun lama pakai radio sebagai alat untuk dengar pesan dari leluhur. Frekuensi tertentu dan di waktu tertentu dipercaya bisa membuka saluran komunikasi yang seharusnya ketutup. Micin bakal kaget banget sih kalau misalnya radio di rumah nenek Micin tiba-tiba nyala. Apalagi tengah malam ya, merinding banget pasti. Nah, barang ini juga gak kalah nyereminnya dibandingin sebelumnya. Barangnya adalah cermin tua. Kalian pernah gak sih lagi ngaca terus tiba-tiba melihat ada yang lewat di belakang kalian? Cermin tua ini tuh diyakinin sebagai portal pasif buat makhluk lain. Bukan kayak ritual aktif yang buka pintu antar dimensi secara sengaja. Tapi cermin tua ini cuma perlu ada aja. Dan dari situ bisa jadi portal buat makhluk lainnya. Mungkin yang kalian lihat ada sesuatu lewat itu bukan dari dunia kita, tapi dari dunia lain. Selanjutnya ada barang yang paling orang takutin. Boneka yang bentuknya kayak manusia. Boneka tua yang mukanya udah pucat, bahkan rusak. Boneka ini biasanya disimpan dan dipajang, seolah-olah dia kayak lagi natap kita gitu. Ada beberapa boneka tua yang nyimpen roh di dalamnya, atau buat ngejaga si pemilik dari bahaya. Dan biasanya boneka ini harus dirawat dan dijaga sepenuh hati. Dan kalau boneka ini ada di rumah nenek kalian selama puluhan tahun, sampai gak boleh dibuang, itu bisa aja bukan boneka biasa, melainkan boneka spiritual. Makanya gak jarang ada orang yang ngeliat boneka ini gerak sendiri, pindah tempat, bahkan ngeliat boneka ini ngedip. Yang punya boneka kayak gini coba komen ya, beneran suka gerak sendiri gak sih? Kalau ada lukisan tua di rumah nenek kalian, coba kalian perhatiin deh baik-baik. Lukisan itu ada artinya dan ada sesuatu yang janggal atau enggak. Karena bisa aja lukisan itu adalah peninggalan atau lukisan yang sengaja dibuat buat ngikat sebagian dari jiwa mereka ke dalam kanvasnya. Pelukis-pelukis zaman dulu tuh punya kemampuan buat masukin sesuatu ke dalam lukisan mereka dan bikin lukisannya jadi terasa hidup. Dan coba kalian kasih flash ke lukisannya deh. Apakah ada gambar lain yang selama ini gak kalian sadarin? Yang terakhir adalah kaleng biskuit. Aduh, kalau ini sih gak ada seremnya ya. Micin cuma mau ngasih tahu hati-hati sama kaleng biskuit yang ada di rumah nenek kalian. Karena biasanya pas kalian buka isinya bukan lagi biskuit atau kue, tapi keripik. Kalau kalian sering ngalamin juga nggak nih? Coba kalian komen deh. Dari barang-barang tadi, barang apa aja yang ada di rumah nenek kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan sekarang kalian harus hati-hati dan perhatiin barang-barang yang ada di rumah nenek kalian ya. Kalau kalian pernah punya pengalaman serem di rumah nenek, coba kalian ceritain di kolom komentar ya. Nanti Micin bacain satu-satu. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu lagi di Detektif Micin selanjutnya ya. Bye-bye. Es ini sering banget dibeli kalau kita habis pelajaran olahraga yang super-super capek itu. Minum es cekek ini rasanya kayak lagi di pantai dan kena angin sepoi-sepoi. Tapi masalahnya kita nggak tahu asal air dari es cekek ini tuh apa. Apakah pakai air matang atau air mentah. Dan kandungan gula di es cekek juga banyak banget. Mimin pernah denger katanya ada yang sakit perut juga tuh pas abis minum es cekek ini. Dan mungkin penyebabnya bisa aja karena esnya atau air mentah yang dipakai di dalam es cekek. Selanjutnya ada cilung, jajanan dari aci yang dimasukin ke minyak panas, habis itu digulung dan dikasih bumbu-bumbu